Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Bila nanti saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau temani diriku, sudilah kau menjadi temanku, sudilah kau menjadi istriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atika. Saya owner dari brand Neng Alena Food and Drink. Saya berdomisili di Desa Karangwangi, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Usaha saya sudah berdiri dari tahun 2016 hingga saat ini. Saya memulai usaha dengan mengolah manisan kolang-kaling dan juga pancake tape ketan sebagai pionir dari pancake tape ketan. Di masa pandemi ini, saat pertama kali pandemi hadir di Indonesia, saya hanya punya dua pilihan. Yang pertama, saya diam saja dan membiarkan keuangan kita semakin merosot dengan tidak memproduksi apapun, karena semua toko waktu itu toko oleh-oleh tutup semua, otomatis usaha saya juga terdampak gitu. Dan pilihan yang kedua adalah saya tetap berinovasi, lalu dari situ saya akan menghasilkan sebuah produk baru dan tentunya penghasilan baru. Selama pandemi ini, alhamdulillah saya telah memproduksi empon-empon jahe merah Neng Alena. Lalu setelah saya inovasi lagi, saya memproduksi coklat jahe, yaitu minuman jahe rasa coklat, ada pula susu kunyit, dan saya masih menginovasi terus karena inovasi adalah salah satu kunci sukses bagi wirausaha. Baik teman-teman, ini adalah contoh produk saya. Yang pertama, saya memiliki empon-empon jahe merah. Berbekal dari sebuah artikel yang mengatakan bahwa rempah-rempah adalah salah satu yang dapat menangkal virus corona, maka dari itu saya menciptakan empon-empon jahe merah Neng Alena. Di mana rempah di sini ada jahe merah, ada temulawak, ada kunyit, ada kayu manis, dan juga ada gula aren, sehingga rasanya itu nikmat dan tidak pahit. Saya tidak puas hanya memproduksi empon-empon jahe merah. Saya inovasi menjadi minuman coklat jahe. Nah, kalau ini saya peruntukkan untuk kaum milenial yang nggak suka jamu. Karena apa? Karena ada rasa coklat dan juga hangatnya jahe. Jadi bisa dinikmati oleh kaum milenial. Nah, teman-teman, untuk yang dalam perjalanan, kalian bisa coba yang ukuran cup seperti ini. Ini inovasi secara kemasan. Kami juga mengemas untuk ukuran sekali minum yang praktis dibawa kemanapun. Saat bepergian, biasanya kita membutuhkan minuman yang hangat. Oleh karena itu, saya memproduksi dan mengemasnya di dalam cup seperti ini supaya teman-teman bisa mudah membawanya kemana aja. Jadi, di dalam perjalanan masih bisa menikmati empon-empon jahe merah Neng Alena. Nah, saya juga punya herbal lainnya, yaitu lemon kering, dimana bagi pecinta minuman lemon atau yang biasa membuat infus water menggunakan lemon, maka saya memiliki produknya, yaitu lemon kering Neng Alena, bebas gula dan pastinya rendah kalori. Lemon kering ini praktis sekali digunakan karena hanya tinggal menuangkan air hangat, lalu taruh 2-3 keping lemon kering ke dalam gelas, tambahkan air hangat. Kalian sudah bisa nyobain lemon hangat, minuman lemon yang praktis, dan ini tanpa pengawet loh. Pandemi
bukan sebuah hal yang dapat memberhentikan kreativitas dan inovasi kita. Maka pandemi mengajarkan banyak sekali hal untuk kita agar lebih keras berusaha dan jangan diam aja, lakukan inovasi dan kreativitas seperti produk-produk saya yang lahir di masa pandemi ini saya dedikasikan untuk semua masyarakat. Semoga produk ini bermanfaat dan bisa dinikmati oleh semua kalangan. Untuk pemasaran produk, saya sudah menaruh produk-produk Neng Alena di minimarket maupun di supermarket. Jadi, kamu yang mau menikmati produk kami bisa cari di supermarket ataupun minimarket dan juga toko-toko maupun toko oleh-oleh atau toko yang ada di pasar di Cirebon. Untuk pemasaran, kami melalui offline maupun online. Kalau offline tadi secara di rumah ataupun kami titip ke toko-toko. Dan secara online, kami juga menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan juga berbagai marketplace. Untuk mendapatkan produk kami, kamu hanya butuh smartphone dan langsung berselancar ke marketplace ataupun toko online lainnya karena sudah tersedia di sana. Kami menggunakan marketplace sebagai salah satu media dalam penjualan atau pemasaran. Seperti di Shopee, kunjungi toko Neng Alena Official untuk mendapatkan produk kami. Nah, di sini sudah terjual lebih dari 500 kemasan untuk produk empon-empon jahe merah Neng Alena. Jadi, memang mudah banget untuk mendapatkan produk kami karena pemasaran kami sudah mulai meluas dan mudah untuk dijangkau. Nah, bagi teman-teman yang saat ini sedang berusaha di masa pandemi, jangan dijadikan alasan untuk berhenti berkreativitas. Kami sama-sama melawan pandemi, mematikan virus, tetapi jangan mematikan perekonomian. Dari saya seperti itu, semoga berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Yang masih penasaran ya, selamat bergabung kembali di pameran virtual Karya Pemuda Kabupaten Cirebon tahun 2021. Nah, saya tuh selalu bersemangat sekali nih kalau membuka acara ini nih. Kenapa? Karena saya selalu ketemu hal-hal baru, produk-produk baru yang saya sendiri ada yang pernah lihat, ya kan? Ada yang cuma pernah tahu, tapi sekarang saya sampai bisa ngerasain, sampai bisa ngobrol sama produsennya langsung. Nah, teman-teman juga kalau penasaran bisa nih ya nonton terus semua dari episode awal sampai episode akhir nanti tentang karya-karya apa aja sih yang udah dihasilkan dari pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Cirebon khususnya. Nah, kali ini kita kembali buat ketemu sama seseorang yang pernah menjadi pemuda pelopor 3 besar di Jawa Barat. Jadi kalau cuma kelas kota Kabupaten Cirebon doang udah lewat. Tapi beliau ini sudah mencapai ke kelasnya di provinsi menjadi 3 besar. Nah, siapa orangnya? Kita langsung ngobrol aja nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, selamat sore. Sore. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah Mbak Tika ya. Iya. Oke, Mbak Tika ini adalah seorang pemuda-pemudi ya asli Kabupaten Cirebon yang sudah memiliki produk yang sangat menyehatkan karena bahan-bahan yang dibikin juga dari bahan-bahan herbal, rempah-rempah gitu teman-teman. Kalau pengen tahu apa kita langsung ngobrol aja deh ya, tanya-tanya langsung. Mbak Tika. Iya. Mbak Tika ini punya produk yang saya lihat nih dari tadi udah dipajang, ini herbal semua. Betul Mas. Nah, boleh diceritain nggak punya produk apa sih ini semuanya nih? Oke. Jadi yang sudah ada di depan ini adalah salah satu produk saya. Ini ada empon-empon jahe merah, ada coklat jahe, ada dried lemon atau lemon kering, dan juga saya punya ini
Yang ini. Nah, ini apa nih? Ini merica bubuk apa gimana? Bukan ya? Ini daun kelor bubuk. Daun kelor bubuk. Betul. Dimana daun kelor ini dikatakan diklaim sebagai superfood karena dia tinggi antioksidan, vitamin C, kandungan mineralnya baik sekali. Jadi dikatakan superfood. Kalau saya biasanya makan nasi, saya taburin sedikit. Oh, jadi bisa juga untuk minuman. Oh, oke. Tapi karena saya nggak mau ninggalin setiap saya makan ini, dia harus ada karena dia superfood. Ya. Gitu. Jadi ditaburin aja sedikit supaya dia masuk dalam piring makan saya. Oh, udah menjadi rutinitas ya. Jadi nggak hanya memproduksi minuman yang atau makanan yang bermanfaat bagi semua orang, tapi juga udah dites sendiri berarti ya. Iya, betul banget. Wih, keren sekali. Nah, kalau yang lain nih, Mbak Tika, teman-teman yang lain itu kan kulinernya ada yang lebih ke manis-manis, ada yang gurih-gurih, tadi juga ada manisan dan lain-lain. Nah, kalau Mbak Tika kenapa arahnya ke rempah-rempah nih? Ini salah satu yang berbeda di antara list saya nih hari ini. Oke, cerita sedikit. Sebetulnya rempah ini adalah produk yang saya buat ketika PPSB pertama. Oke. Ya, pertama kali COVID masuk ke Indonesia, kita semua di lockdown, semua orang masuk rumah gitu ya. Betul. Tapi di situ saya mikir, apa yang harus saya lakukan gitu. Langkah apa yang harus saya lakukan sampai saya berpikir saya harus cari info apa itu COVID, sampai saya dapat artikel dari Profesor Nidom ya. Itu beliau mengatakan rempah-rempah khususnya jahe dan temulawak itu dapat mengurangi virus yang masuk ke dalam tubuh. Jadi dia bisa menjadi benteng untuk tubuh kita melawan virus. Awal lah ya. Nah, akhirnya saya nggak pikir panjang, saya belanja langsung ke pasar induk Cirebon ya. Untuk saya belanja rempah itu banyak banget. Belum ada yang pesen. Belum ada yang pesen. Kenapa? Saya nekat. Karena apa? Saya yakin pada saat pandemi orang membeli apa yang mereka butuhkan, bukan yang mereka inginkan. Dan rempah-rempah sangat dibutuhkan pada saat itu gitu kan. Jadi saya nekat aja, urusan rezeki bukan kita kan. Yang menggerakkan orang beli produk kita juga bukan kita kan. Gitu. Jadi saya langsung bikin, saya foto yang bagus. Sampai akhirnya saya belajar mas, karena memang basic produk saya bukan ini. Saya di pancake tape ketan dan juga manisan kolang kaling. Jadi begitu lockdown, semua toko oleh-oleh tutup, saya harus mikir, saya harus ngapain. Kalau saya punya dua pilihan, kalau saya diem, uang habis untuk keperluan kita kan. Tapi kita gunakan sisa uang ini untuk kita olah lagi, jadi usaha dan malah melimpah gitu. Jadi memanfaatkan, jangan menunggu sampai situasi itu nggak karuan gitu, semakin memburuk. Tapi saat kita udah ngelihat, kita harus baca peluang, baca pasar. Bukan hanya peluang yang bagus loh, tapi peluang-peluang di depan yang kira-kira nggak bagus, akhirnya dijadikan peluang yang baik ya. Kita berprasangka baik aja sama Allah, ya kan? Kita tinggal usaha, urusan nanti hasilnya saya pasrah dan serahkan sama Allah banget. Yang penting saya kerja keras, saya bikin kemasan yang bagus, saya foto, saya share, dan alhamdulillah Mas Bayu, teman-teman banyak yang distribusiin, teman-teman yang kena dampak dari corona ini, mereka banyak produknya yang dikembalikan dari toko nggak laku. Mereka ikut menjualin dan dapat untung gitu. Nah itu salah satu kebahagiaan yang membuat saya merasa alhamdulillah saya juga bisa ngebantu walau sedikit. Betul. Wih, nice banget teman-teman. Ini nggak cuma, ibaratnya nggak cuma berusaha untuk bertahan. Tapi ini mungkin bisa dibilang double combo, triple combo. Berusaha untuk bertahan, untuk survive, ya kan? Terus juga berusaha untuk membantu orang lain dan mencari manfaat serta pahala dari ikhtiar yang dilakukan. Amin, mudah-mudahan. Ini triple combo kalau buat saya nih. Keren banget. Nah, saya nggak gampang puas Mas Bayu. Jadi begitu, pertama saya bikin yang cair. Jadi minuman rempah ini cair, siap minum. Tapi ada kelemahannya, 3 hari doang. Dia hanya kuat selama 3 hari. Sedangkan teman-teman di luar kota, saudara juga pengen. Saya belajar lagi, gimana caranya bikin minuman rempah ini bisa jadi serbuk, lebih awet ya. Iya, akhirnya bisa kirim, sampai kita pernah kirim ke Malaysia, ke Singapura kita pernah kirim. Ya, jadi ingat nggak sih pada abad 16-17 bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda
itu menjajah kita dan ingin menguasai rempah-rempah kita. Betul. Kita punya rempah-rempah yang sangat melimpah. Yes. Kenapa nggak kalau kaum milenial manfaatkan gitu? Nah makanya saya punya produk. Ini Mas Bayu, ini namanya coklat jahe. Kaum milenial biasanya anti banget. Nggak suka minuman rempah kan? Betul. Karena pahit lah apalah. Tapi saya kemas produk ini jadi seperti hot coklat atau minuman coklat. Dia lebih hangat lagi dan ada manfaatnya dari jahe. Mas Bayu harus coba empon-empon jahe merah. Udah saya siapin. Wah ini udah disiapin. Iya, coba Mas. Ini sudah ada gula arennya, enak banget. Ini ya? Oke. Ini teman-teman, ini namanya empon-empon jahe merah ya. Empon-empon jahe merah nih, bisa dilihat ya. Ini plus gula aren. Plus gula aren. Empon-empon itu artinya rempah-rempah dari KBBI ya. Artinya rempah-rempah. Jadi itu sudah ada temulawak, sudah ada kunyit, sudah ada cengkeh, kayu manis, lengkap semuanya baik untuk tubuh. Wah, keren banget. Ini juga udah ada PIRT-nya nih teman-teman, udah ada halal MUI-nya juga. Iya. Sudah ada informasi nilai gizi dari laboratorium. Ada tanggal kadaluarsa. Betul. Wah, udah lengkap banget nih. Sudah 2 bahasa, siap ekspor. Sudah 2 bahasa. Oh iya. Ada bahasa Inggrisnya. Betul. Wah, keren banget. Keren-keren. Ini saya coba ya. Boleh. Ini empon-empon. Kita cobain dulu. Enak. Buat saya yang nggak suka jahe, jujur aja saya tuh nggak suka sama minuman jahe. Kurang cocok gitu. Iya. Tapi memang kalau diolah dengan bahan-bahan lain, kemungkinan bisa cocok dan ini salah satu yang cocok sebenarnya. Hangat, tapi dia nggak bikin kita nggak suka gitu ya. Jadi kalau hanya jahenya aja atau jahe murni gitu, kadang saya kan suka apa ya, terlalu keras rasanya gitu. Tapi kalau ini mungkin karena sudah dicampur sama yang lain, akhirnya jadi agak lebih soft. Tapi jahenya tetap dominan gitu. Nah ini bagus banget buat proteksi tubuh di masa seperti ini, kita melawan virus melalui rempah-rempah tradisional. Ini tolak miskin juga nggak? Insya Allah tolak miskin. Kalau jualan jalan. Nah betul. Ini keren nih, saya mancing tapi langsung disambut gitu loh. Malah saya kata saya tolak miskin ya. Harus jadi reseller ya. Betul. Benar banget. Betul. Satu lagi Mas, kalau Mas Bayu suka vitamin C juga dibutuhkan banget kan di masa pandemi gini. Aku bikin lemon kering, di mana lemon kering ini aku buat dengan mesin khusus sehingga kadar vitamin dan kebaikan yang ada di lemon ini nggak hilang. Tetap terjaga. Iya, dia dipanggang di suhu cuman 40 derajat. Nggak lebih dari itu. Jadi hanya hangat. Ya, jadi semua kandungannya nggak hilang. Tetap terjaga. Kalau direndam ke air panas, kayak untuk infus water, dia langsung mekar lagi. Oh, I see. Keren banget nih. Ini dried lemon slice. Oke. Ini produk yang ini dibutuhin nih buat orang-orang yang suka infus water ya. Ya, simple, bisa dibawa kemana aja. Benar. Daripada bawa botolnya gitu kan. Ini kan bisa dibawa, tinggal fresh terus. Air ya. Iya. Oke. Udah ada bubuk apa ini tadi tuh? Kelor. Nah, bubuk kelor, ada coklat jahe, ada ini juga empon-empon. Empon sama dengan ini. Ini versi cupnya yang siap minum ya. Versi cup, iya. Wih, keren banget. Nah, mimpinya Mbak Tika nih, dengan memiliki semua produk ini, punya mimpi apa yang pengen dicapai? Oke, kalau mimpi yang pasti saya ingin bermanfaat ya buat orang lain. Terus saya ingin memanfaatkan hasil bumi Indonesia ini, terutama rempah kita ini sangat baik untuk tubuh. Sayang banget kalau kita sendiri masyarakat Indonesia nggak mengolahnya, nggak memanfaatkan dan kalau misalnya rempah ini ternyata diekspor, mereka bikin suatu produksi, produk dijual lagi ke sini mahal. Kenapa kita nggak bikin sendiri dan kita jual ke mereka? Betul, setuju banget ini. Pokoknya COVID itu katanya bunuh virusnya tapi jangan bunuh ekonominya. Oke, jadi kita pandemi ini sangat belajar bagaimana inovatif terus, bagaimana kreatif terus, jangan terlindas oleh keadaan. Tapi kita manfaatkan apa yang bisa kita jual, jemput bola. Setuju banget. Wah, keren banget nih. Oke, kalau gitu Mbak Tika boleh dong kita berbagi informasi ya? Iya. Kalau untuk mendapatkan ini semua nih, bisa nyarinya kemana? Ada Instagramnya atau mungkin nomor WhatsAppnya yang bisa dihubungin ke Mbak Tika gitu? Boleh.
add aja Instagram Neng Alena Official. Dan di Shopee sudah ada, Tokopedia, Lazada, Blibli, semua marketplace kita ada. Lalu WhatsApp jangan lupa di 0898 73 72 721. Oke. Saya beralamat di Desa Karangwangi. Desa Karangwangi? Iya. Oke. Nah, WhatsApp-nya berapa tadi? 0898 0898 73 72 721. Nah, 73 72 721. Mudah ingatnya. Iya. Oke, kalau gitu Mbak Tika, terima kasih sekali. Sama-sama Mas Ini Bayu. sebagai perwakilan pemuda pelopor dari Kabupaten Cirebon, udah tembus ke Jawa Barat ya, sebagai 3 besar Jawa Barat. Saya bangga sekali bisa ketemu sama Mbak Tika, punya inovasi membuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, triple combo yang tadi saya bilang. Amin. Semoga terus eksis, terus bermanfaat. Dan saya selalu melihat orang itu akan menjadi lebih baik ketika dia tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain. Wih, keren. Thank you ya Mbak Tika, sampai ketemu lagi, sehat selalu. Oke, teman-teman, jangan kemana-mana karena pameran virtual Kabupaten Cirebon untuk karya pemuda di tahun 2021 ini akan segera kembali lagi. Jadi teman-teman stay tune ya. Boleh ambil cemilan dulu, boleh ambil minuman dulu. Habis itu kembali ke kursi yang teman-teman dudukin sekarang. Alright? Selamat siang, perkenalkan saya owner Baby Crab Altisa Mulia Jessin. Produk kami mempunyai andalan keripik rajungan kroyo yang kami namakan dengan Jessin. Unggulan produk kami lebih renyah dan begitu fresh karena dihasilkan dari nelayan kami sendiri dari wilayah Bondet yang begitu melimpah, dan kami produksi menjadi keripik rajungan kroyo atau Jessin. Ini bahan-bahan dari produk kami. Salah satunya, bahan utamanya ialah kroyo. Kroyo adalah sejenis rajungan. Dia beda sendiri dan bentuknya tidak mungkin bisa besar. Size-nya paling terbesar segini. Nah, ini yang belum dikupas, kita kupas. Dan hasilnya seperti ini. Cara proses pembuatannya gampang. Kami biasa memakai 2 tepung. Tepung terigu 2:1, tepung terigu 250 gram, dan tepung kanji 150 gram. Perkenalkan, ini produk-produk dari Altisa Mulia yang bisa disantap menemani Anda saat Anda bersantai, atau untuk lauk juga bisa. Salah satunya adalah kami mempunyai produk kerupuk keripik rajungan kroyo. Ini terbuat dari daging asli keripik rajungan kroyo yang kita olah menjadi kerupuk. Dan kita juga mempunyai beberapa varian, salah satunya cara pemotongan dengan kerupuk, dan ini adalah dengan stik. Bisa dibawa untuk anak-anak muda. Kerupuk tersebut memiliki beberapa varian rasa, salah satunya yang pedas manis. Dan produk kami adalah Baby Crab rajungan kroyo dari Jessin. Kami juga memiliki produk unggulan kami, abon kroyo Jessin. Terima kasih.
Produk-produk Altisa Mulia boleh Anda beli secara online dan toko-toko terdekat kami di tempat oleh-oleh di kota Cirebon. Kalau secara online kita biasa ada di Grab, di Bineka, di Shopee, di Facebook, di GIG. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Bayu Munggaran di pameran virtual Karya Pemuda Kabupaten Cirebon 2021. Ya, udah ngambil cemilannya, udah ngambil minumannya. Sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Dan jangan lupa teman-teman untuk nge-share video ini ke teman-teman yang membutuhkan, ya, membutuhkan inspirasi, membutuhkan ide, atau mungkin membutuhkan produknya. Mangga, boleh langsung di-share, beritahukan informasi terbaik ini bagi teman-teman yang lain. Nah, tapi sekarang kita akan ngobrol lagi nih teman-teman sama salah satu pemudi di Kabupaten Cirebon yang juga punya produk yang buat saya ini salah satu produk yang saya suka karena bahan bakunya itu dari satu bahan baku menjadi banyak produk yang berbeda dan kayaknya sih rasanya enak. Ntar kita cobain ya. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, wah salam kenal Mbak. Dengan Mbak siapa nih saya boleh panggil nih? Mbak Tas biasa dipanggil atau Ibu Jela nih? Bujel. Mbak Tas atau Ibu J? Bujel. Bujel. Iya, betul. Bujel. Ini dari mana nih kalau saya boleh tahu nih? Kebetulan kita dari Bondet, Cirebon kan termasuk wilayah pesisir ya. Yes. Nah, kami anak-anak nelayannya. Oh gitu. Ya, oh betul. saya teman-temannya Mbak. Oh. Rumah saya juga dekat pesisir. Iya. Ya, dekat-dekat desa-desa nelayan di situ kan. Berarti ini dari keripik rajungan Kroyo. Kroyo. Yang biasa mungkin anak-anak zaman sekarang panggilnya baby crab. Baby crab. Ya. Oh, oke. Tapi Kroyo itu berarti baby crab itu. Dari situ, kenapa saya berubah nama dari yang awal dari boomingnya masyarakat bilang baby crab, Iya. saya pengen ngasih tahu ini apa loh baby crab. Dari dasar apa, dari produk apa, atau dari bahan apa. Nah, dari situ saya awalnya sebagai pengepul dari nelayan di wilayah kami di Bondet. Wih, Bondet nih. Iya. Yang salah satunya istilah usaha keluarga. Tapi di saat dalam situ orang tua kami atau usaha dari orang tua kami itu sebenarnya tidak hanya menampung ini, awalnya ikan yang bercampur dengan kroyo tersebut. Kroyo. Iya. Jumlahnya cukup banyak untuk bercampur. Yang awalnya sama sekali belum dimanfaatkan. Oh. Mereka memilah untuk pakanan bebek, Ya. ternak lah termasuk. Dari situ istilahnya yang namanya kroyo ini dibilang belum ada manfaat atau belum dimanfaatkan oleh semua orang. Oh, oke. Kita pernah mendapatkan beberapa ton dalam sehari. Kroyo ini? Bukan hanya kroyo, campur. Wow. Yang awalnya kita nggak bisa untuk apa ini, kita belum bisa milah. Milah juga kita untuk apa dibikin limbah, itu cangkang lah, itu dibikin cangkangnya, kita jemur, kita jual, itunya aja. Tapi rasa-rasanya sayang banget. Nah dari situ inspirasi kami tuh. Oh, oke. Saking meledaknya barang, kita punya inisiatif musyawarah dengan suami khususnya. Betul. Gimana ini barang kita begitu melimpah, kita daerah kita itu pesisir. Iya. Dari situ kita coba eksperimen. Iya. Awalnya kita goreng secara fresh, ya siap saji lah, terhitung siap saji. Kita terinspirasi juga dari chicken, kita dikasih tepung, cuman gitu, hanya goreng satu kali, itu belum maksimal. Sekiranya kita berpikir ulang, gimana ini barang sedangkan kita melimpah, dan jangan sampai yang Allah karuniakan kepada kita, kita buang dengan sia-sia. Betul. Wah, keren. Nah, dari situ kita punya inspirasi dan ternyata kita juga ya baca-baca di Instagram, IG, ternyata ada juga gitu. Yang tapi sebetulnya tapi beda cara. Beda cara. Mereka biasa pilah kroyo tersebut dan dia kupas, kemudian dia giling. Nah dari situ, tapi kita coba biar cepet laku nih gimana, biar laku gimana. Akhirnya kita coba, kita awalnya cicip-cicip ke tetangga sebelah nih. Tetangga ternyata produk yang kita bikin itu layak dimakan. Awalnya. Dari situ kita eksperimen, alhamdulillah demi keberanian kami untuk
istilah bukannya limbah ya, dalam artian barang yang tidak ada harga jualnya kita naikkan Yang harga. belum dimanfaatkan, Iya, ya? betul. Dan nilai jual buat nelayan juga untuk tambahan yang biasanya mereka langsung pilah-pilah langsung buang kadang di kali, itu kan bisa Nggak jadi mencemar apa-apa, juga ya? ya, betul. Dari situ alhamdulillah kita bikin, ternyata kita juga supply ke toko-toko. Ya, kebetulan sebenarnya kami tidak ada channel atau sumber dari siapapun yang harus gimana. Cuman kita coba-coba buka Google zaman sekarang kan, keren kita Google, kita buka ternyata ingin memiliki produk kita harus mempunyai perizinan minimal PRT. Kita coba, kita lari otodidak tanpa bimbingan siapa-siapa. Kita lari coba ke dinas. Ternyata saat itu masih belum booming ya, baby crab belum booming loh. Akhirnya saya coba juga. Berarti ini tahun berapa nih waktu itu? Belum booming? 2018, tapi itu belum kita patenkan ya. Saat kita patenkan jatuhnya ke 2019. Ya. Saat kita jual 2018 itu tanpa legalitas apapun. Jadi kita main online kan aman tanpa legalitas nih. Tapi kita juga berpikir apa hanya cukup online walaupun ya, tapi kita harus punya pondasi nih, gitu kan. Dari situ ya semua ide dari suami saya ya. Saya hanya menjalankan dan tugas saya sebagai koki lah istilahnya. Nah, beliau menyarankan untuk saya cuma memproduksi dan beliau yang mengusahakan untuk pemasarannya. Ya, pemasaran secara offline juga. Iya. Dari situ alhamdulillah ternyata kalau kita hanya mengandalkan hanya online saja emang lumayan bagus, alhamdulillah bagus banget. Dan saya juga merasakan saat boomingnya baby crab tersebut. Dan saat itu juga saya belum bernama Jason ya, saat itu bernama baby crab bondet. Oh, baby crab bondet. Ya betul. Cuman kita berpikir kalau bondet kan nama daerah, nama tempat, jadi mungkin kita nggak bisa patenkan. Dari situ juga itu juga bimbingan sih. Alhamdulillah dari pemerintahan setempat, pemerintahan Kabupaten Cirebon juga memfasilitasi. Nah, dari situ pengalaman kami sudah supply dari alhamdulillah insya Allah sebagai ikon Cirebon. Kami sudah supply 35 toko yang berada di Cirebon. Khususnya sengaja ya di Cirebon. Ya betul. Karena kami punya ambisi dan mimpi bahwa barang ini atau produk ini pengen jadi ikon Cirebon. Wih, keren. Cita-citanya ini loh, luhur sekali. Ya, kalau secara online juga alhamdulillah kami jalan, tapi saya sarankan buat teman-teman UMKM Kabupaten Cirebon khususnya menyarankan bahwa online emang bagus. Tapi kita juga harus punya pondasi lain secara offline. Dan jangan bertanya tentang modal. Kalau kalian mau tahu betapa kami tidak memakai modal utama, tapi hanya keinginan dan kemauan itu yang kami miliki. Keren. Nah, Mbak, selama perjalanan nih untuk menjalankan bisnisnya si Kroyo ini ya, si baby crab ini. Betul. Ada nggak kesulitan yang betul-betul itu tuh menjadi kendala dan sempat bikin pusing gitu? Pasti dong. Orang itu kan bahan baku pas basah. Kita harus menghilangkan kadar air tersebut. Kadar air dulu. Itu prosesnya bukan gampang, istilahnya nggak bisa tidur 2 tahun itu. Untuk nggak di itu aja, nggak diperintah aja, disuruh jejer itu ya baby crab suruh berjemur sendiri gitu. Kalian berjemur dulu aja lah. Kalau udah kering baru balik lagi, nggak gitu ya? Bukan segitu gampangnya ya. Kayaknya tuh gimana ya? Saya yang mengalami secara otodidak sendirian gitu, tanpa guru, tanpa siapapun, kami harus mengelola bahan baku yang begitu melimpahnya di kota Cirebon. Dan alhamdulillah saya juga sebagai penyuplai bahan baku tersebut untuk Indonesia. Wih, keren. Salah satunya yang biasa kita udah itu entrepreneur banget kayaknya nih. Belum sih, masih belajar. Cuman dalam artian karena emang kami awalnya sebagai penyuplai. Awalnya. Nah, dari situ kami juga berinisiatif. Nah, dalam keadaan COVID seperti ini kita juga punya dampak begitu besar kan? Betul. Kayak saya secara online mungkin masih berjalan tapi tidak semaksimal kemarin. Yang saat-saat itu boomingnya baby crab, saya Masya Allah. Karena ini
kalau sekali datang, apalagi kalau bahasa Cirebon ki musim baratan. Musim baratan. Iya, lagi pas banyak-banyaknya. Nah, itu musim kermicik atau musim hujan datang. Habis ini nih, habis Agustus. Ini insya Allah sehari bisa 1 ton lebih. Wih, banyak banget loh. Ya, karena itu hanya 30%? Bukan, 30 nelayan. Oh, 30 nelayan. Cuman 30 yang, sedangkan di desa kami itu termasuk masyarakat nelayan terbesar di Cirebon. Betul. Dari itu kan ada apa namanya? Kalau nggak salah tuh ada apa? Pelelangannya ya, ada tempatnya betul. ya. Iya, dari Oke. situ. Nah, Bu Jel, Iya. yang paling recommended nih, Ya. yang paling banyak dicari orang nih dari produk-produk ini yang mana? Oh, pasti tentunya ini, yang baby crab rasa balado pedas manis. Oke, nah ini katanya recommended nih. Iya. Enggak langsung buka, Nggak apa-apa ya? Oh, langsung buka bisa nih? Enggak, sengaja enggak disilar. Oh, sengaja nggak disitu. Iya. Oke. Kenapa ya? Selalu Iya, kalau renah-renahnya sampai ke dalam-dalam loh. Wih. Oh, ini bentuknya masih asli ya? Iya, karena asli ya itu. Ya, Boleh ini lihat kalau- keripik rajungan kroyo, balado pedas nih. Iya. Cobain dulu. Crispy banget. Kriuknya sampai ke dalam-dalam. Keripiknya sampai ke dalam dulu. Iya. Lihat yang orinya. Wah, ini yang ori. Iya, jadi kalau ori badan juga masih agak utuh. Oke. Ini ori ya, teman-teman. Iya. Ini satu plastik begini harganya berapa? Ya, untuk harga restoran memang kita punya harga khusus, tapi kalau kita web di Instagram atau apa, kita nggak bisa merusak harga pasar di tempat oleh-oleh. Jadi kita patok 15.000 per 15.000 ya? spesies. Oke. Iya. Nah, dari bahan baku tersebut kita pecah menjadi beberapa produk. Salah satunya kita bikin abon Abon. juga, ya. Karena saking melimpahnya. Iya. Nah, jadi saat melimpah kita hanya bisa kita juga sebagai supplier bahan baku mentah ke Jawa, ya Jawa Tengah, Jawa Timur, salah satunya Bandung juga. Dan juga kita juga kalau sampai meledak banget saat itu kan bisa, saya tadi udah cerita sampai beberapa 1 ton juga. Nah, dari situ kita juga punya inisiatif, kita kupas dan kita pisahkan menjadi dagingnya. Oh, oke. Kita pecah menjadi abon. Abon ya? Nah, dari abon tersebut kita juga pecah yang daging tersebut kita bikin jadi kerupuk. Kerupuk. Iya. Dari yang daging juga ya? Iya, yang daging Nah, benar-benar. kalau ini apa nih? Itu yang mentah sih, hanya mentah. Kalau kita titip ke tempat oleh-oleh memang sengaja kita kasih yang mentah biar kadaluarsanya juga lebih lama. Oh, oke. Iya. Iya sih. Ya, maklum warna hitam karena ini daging asli. Iya, jadi Betul. nggak pakai taman-taman Iya. putih apapun Iya. ya. Oke. Dijamin. Nah, Bu Jel, kalau misalnya teman-teman nih pengen langsung pesen ya, semua produk-produk baby crab Iya. Jesslyn ini, Iya. ke mana nih, Bu Jel? Ya, kita biasa offline, ada juga di seluruh toko oleh-oleh khas Cirebon, insya Allah semuanya ada. Dan jangan lupa juga ke WA kami 089683624444. Wih, mantap. Keren. Ini kalau sudah ada di banyak toko berarti sudah menjadi oleh-oleh. Jadi teman-teman nggak akan susah-susah lagi kalau pengen nyari ya. Betul. Jesslyn baby crab. Ya. Nah, ini punya Bu Jel. Ya. Rasain sendiri deh pokoknya. Saya penyuka rajungan, penyuka kepiting aja cocok gitu rasanya. Apalagi dijadiin crispy renyah gini ya. Betul. Baik kalau gitu, Bu Jel, terima kasih sekali waktunya. Sama-sama. Semoga sukses selalu ya. Ya. Dan baby crabnya mungkin bisa dididik untuk berjemur sendiri nanti Iya, dia juga, betul. ya, atau bisa ditungguin dulu sampai mereka dewasa. Jadi mature crab bukan baby crab lagi. Ini nggak bisa gede, ini nggak Oh, bisa nggak bisa gede. Jenisnya beda. Aduh, oke. Baik kalau gitu Bu Jel, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Sehat selalu, salam Ya. untuk keluarga semua di Bonet. Sama-sama. Dan teman-teman, itu dia obrolan kita barengan sama Bu Jel nih dari Jesslyn Baby Crab. Teman-teman bisa dapetin semua, tadi sudah ada infonya juga. Dan kita bakal kembali lagi ya di next episode dari pameran virtual karya pemuda Kabupaten Cirebon tahun 2021. Jadi teman-teman, jangan lupa nih kalau belum subscribe dulu sekarang. Habis itu ya, setiap ada video yang kita post pasti teman-teman akan langsung di notif. Jangan lupa nyalain tanda lonceng. Awas salah nyebut ya.
Thank you kalau gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita panggilkan Hey Ho Band. Cause girl like you run with skies like me till it's when I come to honey girl like you, yeah, yeah, girl like you love and day me too, so when I